Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hamdi dari kelas TV 5B dengan NIM 11551116691. Di sini saya akan mengerjakan kuis 1 dengan mata kuliah metode numerik. Baiklah, di sini saya akan melihat soalnya sebagai berikut. Kuis 1 metode numerik. Soal di sini terdapat 3 soal ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara metode analisis dengan metode numerik beserta contoh pada persamaan numerik. Yang kedua, analisislah nilai hampiran dan galak atau residu bagi sin X hingga orde ke-6 pada X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 1. Untuk soal nomor 3, diketahui persamaan XR sama 1 sama dengan dalam kurung min SR tambah 1 pangkat 4 ditambah dengan 5 tutup kurung dibagi dengan 10. Untuk R-nya sama dengan dimulai dari 0, 1, 2, 3 dengan X0 sama dengan 0,5. Untuk error toleransinya yaitu 0,00001. Tentukanlah perhampiran nilai X yang paling tepat dengan galak relatif hampiran yang lebih kecil dari galak toleransi. Baiklah, setelah saya amati soalnya, saya akan mengerjakan soal nomor 1 ya. Setelah selesai nomor 1, kemudian saya akan melanjutkan soal nomor 2 dan 3. Berikut saya jelaskan untuk soal nomor 1. Perbedaan antara metode numerik, metode analisis dengan metode numerik. Menurut definisinya di sini, metode analisis adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Kemudian definisi metode numerik adalah teknik yang memformulasikan persoalan matematik sehingga dipecahkan dengan operasi hitung atau aritmatika biasa dalam kurung yang di dalamnya itu tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk perbedaannya di sini yaitu metode analisis itu biasanya dalam bentuk fungsi matematik ya, fungsi matematik yang berbentuk fungsi matematik yang dapat dievaluasikan yang menghasilkan nilai yang berbentuk angka. Sedangkan untuk metode numerik sendiri kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan dengan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya. Selisih inilah yang dinamakan dengan error atau galak. Baiklah, di sini terdapat pembagian yaitu metode analisis dan pembagian metode numerik. Untuk pembagian metode analisis di sini terdapat solusi sejati, kemudian untuk nilai error sama dengan 0. Baik, untuk metode numerik pembagiannya di sini yaitu fungsi matematis secara fungsi matematis ya, yaitu berfungsi sebagai matematis ya. Kemudian solusi hampiran, kemudian nilai error atau galak kecil dari toleransi. Kemudian ini adalah contoh persamaan numerik. Contoh persamaan numerik di sini contoh sederhana yaitu mencari luas lingkaran, yaitu sama dengan VR kuadrat sama dengan 22/7. Kita bisa menggunakan luas lingkaran ini dengan cara yang pertama yaitu VR kuadrat sama dengan 22/7, atau bisa juga kita cari dengan luas lingkaran dengan cara 3,14. Ini untuk mencari luas lingkaran ya. Kemudian untuk contoh persamaan numerik selanjutnya saya akan menjelaskan di Excel ya, sebagai berikut. Baiklah, di sini terdapat soal yaitu soal nomor 1, 8x sama dengan 40. Untuk soal di sini 8x ini menghasilkan nilai 40 ya. Maka untuk mencari nilai x di sini kita bisa menembaknya dengan angka 1. Kemudian untuk mencari persamaan di sini kita bisa membuat persamaan sama dengan, karena terdapat soal ini 8x, maka kita akan membuat sini 8 sama dengan 8. 8x itu kita kalikan ya.
kita kalikan dengan nilai X ini, karena nilai X ini adalah 1 ya, maka kita enter, maka terdapat MX ini 8 ya. Untuk mendapatkan hasil 40 di sini, kita akan mengeblok dan kita tarik ke bawah ya. Kita lihat dulu 8 ya. Di sini untuk X yang kedua itu 16 ya. Kemudian kita lihat untuk X yang ketiga yaitu 24. Ini yang X yang keempat itu 32. Belum terdapat persamaan ya. Kita akan mencari untuk menghasilkan nilai 40 ya. Nah, di sini sudah kita temukan yaitu nilai 40-nya berada di X5 ya. Di titik tumbuh X5. Baik. Ini dengan angka 40 ya. Maka kita sudah mencari persamaannya di sini. Nah, di sini sudah kita lihat ya persamaannya, itu berada di X5, kemudian menghasilkan 40 ya. Untuk soal yang kedua yaitu X akar 2 tambah 2X kurang 3. Untuk nilai X di sini kita bisa mendapatnya dengan angka 1 ya. Dengan angka 1 kita untuk langkah akhir di sini kita akan mencoba menghasilkan mendekati min 3 ya. Di sini kita bisa membuat persamaannya di sini sama dengan nilai X, kemudian kita akarkan dengan 2 karena sesuai soalnya ya. Kita akarkan 2, kemudian kita tambahkan dengan 2, kemudian kita kalikan dengan nilai X tadi, kemudian kita kurangi dengan 3. Karena di sini terdapat soal min 3 ya, karena kita ini min 3 ya. Maka kita enter. Maka untuk mendapatkan fx-nya yaitu 0 ya. Berarti di sini belum terdapat persamaan ya. Belum. Maka untuk mendapatkan persamaannya kita akan tarik ke bawah. Nah, di sini belum ya. Kita tarik lagi. Nah, di sini belum terdapat angka minus ya. Kita akan mencari untuk angka yang minus. Persamaan dari soal di sini itu min 3. Untuk mendapatkan minusnya di sini kita akan tarik ke atas dengan cara kita akan blok semua dulu. Kita cut, kita pindahkan ke sini ya. Baik. Kemudian setelah kita cut dan kita pindahkan ke sini, kita akan menarik ke atas sesuai persamaannya di sini. Nah, di sini terdapat perubahan ya, perubahan positif dan negatif, yaitu berada di X-nya min 3 dan fx-nya 0. Perbedaannya di sini 1 ya, 1 dengan min 3. Untuk menandainya di sini kita sudah mendapatkan ya persamaannya di sini min 3 ya. Kita akan menandainya. Kemudian untuk angka 0, karena di sini perubahannya yaitu antara positif dan negatif ya, positif dan negatif dan dapat ya di sini ya. Maka kita warnai dulu sebagai mudah mengingatnya. Setelah kita mendapatkan hasil semi ini ya, ini dinamakan sebagai metode tabulasi. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, di sini yaitu X akar 2 tambah 4X kurang 10 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X-nya di sini kita bisa membuat di sini kita bisa menebaknya. Untuk nilai X di sini kita akan cari mendekati min 10 ya. Kira-kira di sini min 9.
untuk nilai X-nya ya. Kemudian untuk mencari persamaan di sini, kita lakukan dengan sama dengan nilai X tadi. Karena di sini sesuai diakarkan 2, maka saya turunkan akar 2 sini. Kita akarkan 2. Kemudian kita tambahkan dengan 4x ya. 4 karena di sini X, maka kita kalikan dengan X ini. Kemudian kita kurangi dengan 10. Maka kita enter dulu ya. Mendapatkan hasil 35 ya. Karena di sini belum terdapat persamaan, maka kita akan mencari perubahannya ya, antara positif dengan negatif. Nah, di sini terdapat perubahan ya. Perubahan antara negatif dengan positif. Negatif dan negatif. Baik. Ini negatif dengan positif ya, terdapat perubahan di sini. Maka di sini kita akan tanda dulu. Kemudian di sini yang di bawah itu terdapat juga perubahannya, yaitu positif dan negatif ya, antara X-nya 1 dengan min 5 X-nya. Kita akan membuat agar di sini mudah diingat ya. Ini dinamakan dengan metode tabulasi. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai toleransi 0,1 ya. Ini adalah contoh ya. Ini kira-kira kita buat yaitu mendekati dengan min 6. Kita bisa membuat di sini mendekati yaitu min 5,9. Karena di sini mendekati nilai min 6 ya. Baik, di sini kita akan kopikan saja. Copy ya. Baik. Kita copy. Kita tarik ke bawah. Untuk mencari persamaan X-nya di sini, kita akan membuat rumus, yaitu nilai X tadi kita tambahkan dengan, karena nilai X tadi yaitu min 5,9 ya, kita tambahkan dengan 0,1 ya. Maka terdapat di sini perubahan ya, fs-nya 0,44. Maka kita akan tarik ke bawah untuk mencari nilai X-nya, untuk mencari perubahannya antara positif dan negatif. Nah, di sini terdapat perubahan ya. Nah, ya. Ini terdapat perubahannya itu positif dan negatif ya. Positif dan negatif perubahannya. Ini terdapat X-nya min 5,8 dan ini adalah positifnya 0,44. Berarti kita akan menandainya dulu sebagai mudah diingat. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya lagi ya. Kita akan mencari persamaannya dari 0,01. Karena tadi 0,1, kita akan mencari 0,01. Di sini untuk nilai X-nya kita kira-kira kita bisa buat, kita kopikan saja untuk min 0,5 sini ya. Berarti di sini min 5,8. Kita bisa kopikan aja sini ya. Kita akan mencari persamaannya. Kita tarik ke bawah. Untuk mencari nilai X-nya sini, kita akan membuat persamaan, yaitu sama dengan kita taruh nilai X-nya di bawah ya. Kemudian kita tambahkan dengan 0,01. Lalu kita enter. Karena di sini terdapat perubahan ya. Kita di sini belum mendapatkan persamaan ya. Kita belum mendapatkan perubahan di sini. Maka di sini kita akan tarik ke bawah ya. Kita akan mencari nilai persamaannya di sini, yaitu terdapat pada min 5,75. Nah, di sini terdapat perubahan ya antara positif dan negatif. Baiklah, kita akan menandainya dulu. Ini dinamakan dengan metode tabulasi ya.
Untuk mencari nilai X-nya di sini, kita bisa membuat kira-kira di sini ya, kita tebakkan saja ya. Kita akan mencari toleransinya 0,01 ya. Kita akan cari ya. Untuk membuat di sini nilai X-nya kita bisa menggunakan angka min 5,75 ya. Kita tekan di sini karena itu mendekati saja ya. Kemudian kita akan membuat di sini, kita kopikan saja. Kita copy saja ya. Kita ketik ke bawah. Kemudian untuk mendapatkan nilai X yang kedua, kita akan menggunakan rumus persamaan sama dengan nilai X tadi, kita tambahkan dengan 0,001. Enterkan saja ya. Baik, di sini sudah terlihat ya. Kita belum mendapatkan persamaannya di sini, belum terdapat perubahan. Kita turunkan saja. Nah, sini terdapat persamaan yaitu antara positif dan negatif ya. Baik, di sini perbedaannya min 5,742. Ini adalah perubahannya ya, yang dinamakan dengan metode tabulasi. Kita tanda dulu. Kemudian untuk nilai X-nya sini kita bisa menebaknya seperti tadi ya. Itu dengan cara kita letakkan min 5,742 sini ya. Min 5,742. Maka untuk nilai X-nya di sini kita kopikan saja ya. Kita kopikan saja. Baik. Kita tarik ke bawah ya. Kemudian untuk nilai X-nya di sini sama dengan tadi ya, kita membuat persamaan sini sama dengan yaitu nilai X tadi di sini yaitu min 5,742, terus kita tambahkan dengan nilai toleransi ini ya, 0,0001. Kita akan enter. Baik, sini belum terdapat perubahan ya, maka kita akan blok dan kita tarik ke bawah. Apakah di sini terdapat perubahan? Nah, di sini terdapat perubahan ya, yaitu positif dan negatif. Maka di sini persamaannya min 5,7417 ya. Jadi terdapat perubahan. Maka kita tanda dulu. Ini dinamakan dengan metode tabulasi. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk perubahannya. Perubahan soal nomor 3 ya. Semua ini dinamakan dengan metode tabulasi. Baik, untuk melihat status dari grafiknya dari nomor 1 ya. Nomor 1 yaitu kita cari nilai grafiknya ya. Siapa grafiknya? Kita lihat. Nah, ini adalah nilai grafiknya ya. Nilai grafiknya yang nomor 1 di sini berada di titik X-nya 1 dan X-nya 8. Kemudian sampai dengan ujung yaitu dengan titik X-nya 5 dengan Fx-nya 40 ya. Baik, untuk soal yang kedua kita cari lagi. Kita lihat lagi ya. Kita lihat ini. Nah, ini adalah grafik dari soal nomor 2 ya. Ini adalah grafik soal nomor 2. Yang pertama berada di titik min 7 ya. Titik X-nya min 7 dengan Fx-nya 32. Kemudian sampai dengan titik X 4
dengan fx-nya 21 ya. Jadi yang terdapat perubahan tadi itu berada di x min 3 ya. Baik, untuk mendapatkan apa sini grafiknya untuk soal nomor 3 itu dengan cara seperti tadi ya. Kita cari dengan grafiknya. Baik, ini adalah grafik dari soal nomor 3. Inilah grafik soal nomor 3 ya. Yaitu dari titik X yaitu min 9 dengan fx-nya 35 sampai dengan ujung yaitu 4 sampai dengan fx-nya 22 ya. Baiklah, segitulah untuk penjelasan dari saya ya untuk soal nomor 1. Contoh ini adalah contoh numerik ya. Contoh numerik dengan cara menyelesaikan metode tabulasi ya di sini ya. Dengan cara metode tabulasi. Maka di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu analisislah nilai hampiran negara atau residu bagi sin X hingga orde ke-6 pada X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 1. Kemudian setelah selesai untuk soal kedua, saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 2 ya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 secara manual ya. Yaitu analisislah nilai hampiran negara atau residu sin X hingga orde ke-6 pada X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 0. Baik, untuk mengetahui S0 sama dengan 1 sini saya akan mencarinya. Sebelumnya saya akan membuat turunan fx-nya dulu. Yaitu di sini fx sama dengan sin x. Kemudian f1x sama dengan cos x. Kemudian f2x sama dengan sin x. Kemudian f3x sama dengan min cos x. Kemudian untuk f pangkat 4x sama dengan sin x. Kemudian f pangkat 5x sama dengan cos x. Untuk turunan selanjutnya yaitu f6x sama dengan min sin x. Kemudian turunan selanjutnya f7x sama dengan min cos x. Kemudian f pangkat 8x sama dengan sin x. Kemudian f pangkat 9x sama dengan cos x. Kemudian turun ke f ke 10 ya, f pangkat 10x sama dengan min sin x. Setelah kita tentukan turunan fx di atas ini, kedua ini ya, maka kita akan menyelesaikan dengan cara sama dengan fx sama dengan sin x. Kita turun ya, sin x kita tambah dengan nilai x nya di sini dalam kurung x per 1 karena terdapat soal 1 ya, maka kita kurangi dengan 1 kurung, kita bagi dengan 1 faktorial. Kemudian di sini cos ya, cos, maka kita turunkan di sini cos x dikurangi dengan x kurang 1. Kemudian kita bagi dengan 2 faktorial. Ya, di sini pangkat 2 ya, karena sini berpangkatan ya, pangkatan 2
Sini kita akan melanjutkan yaitu sin x dikurangi dengan x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial, karena di sini perpangkatan ya, 3 faktorial. Baiklah, selanjutnya untuk cos tambah dengan x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Selanjutnya di sini setelah cos maka di sini sin x tambah dengan dalam kurung x kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Di sini kelanjutan di sini ya. Maka kita cari untuk cos x, kita turunkan ya, kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial, karena berpangkatan 66 ya, maka sini harusnya 6 faktorial ya. Terus sini sin x dimasukkan, kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 7 per 7 faktorial ya, 7 faktorial. Kemudian cos x tambah dengan x kurang 1 pangkat 8 per 8 faktorial. Kemudian di sini sin x ya, kita masukkan sin x nya, sin x tambah dengan x kurang 1 pangkat 9 per 9 faktorial dengan cos x ya, cos x. Lanjutannya di sini kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 10 ya per 10 faktorial. Untuk di sini kita akan membuat penyelesaian di sini ya, yaitu sin minus 1, karena terdapat soal 1 ya, 1 sini ya. Terus kita tambahkan dengan x kurang 1 per 1 faktorial, kita turunkan cos, karena di sini cos ya, cosnya minus 1, kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian kita turunkan lagi yaitu sin minus 1 kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian untuk di sini cos ya, cos minus 1 kita tambahkan dengan x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Di sini kita lanjutkan ya, karena di sini kelanjutannya sin minus 1 kita tambahkan dengan x kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian kita turunkan cos di sini, cos minus 1 kita kurangi dengan x kurang 1 per 6 dibagi dengan 6 faktorial. Kemudian sini sin kita minus 1 ya, kita kurangi dengan x kurang 1 per x kurang 1 pangkat 7 ya, dibagi dengan 7 faktorial. Kita turunkan cos di sini, cos minus 1 tambah dengan x kurang 1, itu di sini berpangkatan 8 ya, karena di sini berpangkatan 8 maka diturunkan dengan 8 faktorial. Kemudian di sini kelanjutannya yaitu sin minus 1 kita tambahkan dengan x ya, x kurang 1 pangkat 9 per 9 faktorial. Kemudian di sini cos ya, cos minus 1 dikurangi dengan x kurang 1 pangkat
pangkat 10 ya, per 10 faktorial. Dan di sini sin bernilai 1. Kemudian selanjutnya yaitu kita kasih di sini sin sama dengan sin bernilai 1. Kita penyelesaian di sini ya. Kita buat penyelesaian di sini sama dengan sama dengan sin bernilai 1 sin dikali 1 ya, tambah dengan h cos bernilai 1 ya. Kemudian kita kurangi dengan h pangkat 2 per 2. Kemudian sin bernilai 1 ya, kita kurangi dengan h pangkat 3 per 6. Kemudian kita turunkan dengan sini ya, cos bernilai 1 dikali dengan 1 ya, kita tambahkan dengan h pangkat 4 per 24. Sini pembagiannya ya, bagian di sini maka turunkan di sini 2 ya, karena di sini minus maka sini penyelesaiannya, maka di sini turunkan 6 ya, 6. Untuk selanjutnya di sini cos bernilai 1 ditambah dengan h pangkat 4 per 24, maka di sini sin, kita lanjutkan ya, sin bernilai 1 ditambah dengan h pangkat 5 per 120 ya, 120 cos bernilai 1. Kemudian untuk di sini h6 ya, setelah h5 sini h5 ya, maka kelanjutannya di sini h6 kita kurangi dengan h6 per 720 ya. Kemudian kita turunkan sin sini bernilai 1 kurangi dengan h pangkat 7 per 5040 ya. Sini cos bernilai 1 kita tambahkan dengan h pangkat 3 per bukan h pangkat 3, h pangkat 8 ya, karena di sini h6 h7 h8 ya, di sini perpangkatan ya, maka di sini kita bagi dengan menjadi menghasilkan yaitu nilai 40.320 ya. Di sini sin bernilai 1 ya, tambahkan dengan h pangkat 9 per 362 880 bernilai di sini ya, karena hasil dari sini ya. Maka di sini kita lanjutkan lagi, yaitu cos bernilai 1 kurangi dengan h pangkat 10 per 3,628,800. Kemudian sini bernilai 1 ya, sin bernilai 1. Sini cos, ini kelanjutan tadi ya, berarti sini turunkan sini sin 1, maka untuk cos di sini sama dengan cos 1 ya, cos bernilai 1 sama dengan 0,5403 ya. Kemudian untuk sin 1 nya sini, sin bernilai 1 sama dengan 0,8415. Jadi untuk penyelesaian ini sini cos bernilai 1 sama dengan 0,5403 ya. Sini sin 1 sama dengan 0,8415. Maka untuk penyelesaian di sini saya akan mengurutkan dari 0,8415 ditambah dengan 0,5403 ya. H dikurangi dengan 0,42075 ya, H2 ini H pangkat 2 ya, jadi kita kurangi lagi dengan 0,09 karena tadi kita bagi tadi ya, 005 H pangkat 3 ya,
Kemudian kita tambahkan dengan 0,035625. Maka di sini H pangkat 4, dan kita tambahkan lagi dengan 0,004 ya, 5025 H pangkat 5. Kemudian kita kurang dengan 0,0011687,5. Ini adalah H6 untuk H pangkat 6 ya. Kita kurangi lagi dengan 0,001072024, yaitu sini H7 ya, untuk perpangkatan H7. Kemudian kita tambahkan dengan 2,087054, ini adalah H8. Kemudian kita tambahkan dengan 1,488922, yaitu dengan H pangkat 9. Kemudian kita lanjutkan dengan, kita kurangi dengan 2,31894, itu dengan H10, H pangkat 10 ya. Ya, jadi untuk setelah kita memakai H sini ya, H sini, maka untuk H10 nya kita melakukan hasil 2,31894 ya, untuk H pangkat 10. Maka selanjutnya kita akan memasukkan untuk X nya 0 ya, X nya 0 ini kita akan lanjutkan selanjutnya untuk mencari sin X hingga order ke-6 pada X0 sama dengan 0 ya. Kita masukkan ya, yaitu dengan cara mengetahui ya fx nya dulu. Fx nya sama dengan sin X, sin X ya, sin X tadi sama dengan, yaitu menghasilkan X0 nya sama dengan 0 ya. Karena X0 nya sama dengan 0, maka kita akan membuat di sini fx nya, kita turunkan fx ya, fx sama dengan sin, karena sin ya, sin bernilai 0 ya, karena ini bernilai 0, maka kita akan turunkan di sini, kita tambahkan dengan 0 kurang 1 bagi dengan 1 ya, 1 faktorial. Kemudian kita masukkan lagi cos, ini adalah turunan ya, cos bernilai 0 ya, cos bernilai 0 sama dengan cos kali 0 ya, kurangi dengan 0 kurang ya, 0 kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian selanjutnya kita masukkan di sini ya, masukkan sin bernilai 0, kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 3 ya, per 3 faktorial. Selanjutnya cos bernilai 0, cos bernilai 0 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 0 kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Sini sin bernilai 0. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi, yaitu menambahkan ya, setelah sini sin bernilai 0, kita akan melanjutkan sini tambah dengan 0 kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial cos bernilai 0, kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial. Kemudian lanjutkan sin bernilai 0, kemudian kita kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 7 per 7 faktorial. Kemudian cos kita turunkan ya, cos bernilai 0 tambah dengan 0 kurang 1 pangkat 8 ya,
8 faktorial bagi dengan 8 faktorial ya. Sini itu sin bernilai 0. Ini kita tambahkan lagi ya, itu 0 kurang 1, kita lanjutkan ya, pangkat 9 per 9 kita bagi dengan 9 faktorial, kemudian turunkan cos di sini, cos bernilai 0, ya, kita kurangi lagi 0 kurang 1 per 10 faktorial. Oh ya, sini berkata 10 ya, jangan lupa sini sin x ya, kita turunkan, yaitu sin x nya itu 0, x bernilai 0 ya. Maka di sini terdapat sin persamaan ya, sin persamaan di sini, sin bernilai 0, sin bernilai 0, sin bernilai 0 ya, sin bernilai 0, terdapat persamaan ya, persamaan lagi. Maka kita akan coret untuk sinnya di sini ya, kita coret sinnya, kita coret, kemudian kita coret lagi sin di sini, kita coret ya. Kini di sini terdapat persamaan ya, maka kita coret lagi sini sin, baik, sin bernilai 0 ya, maka sini kita coret lagi. Kemudian untuk penyelesaian selanjutnya kita akan mencari ya nilai x nya tadi, x kurang dengan x pakai 3 per, karena sini sudah kita coret ya sin x nya, sin x bernilai 0 ya, maka tersisa lagi sini 3 faktorial tambah dengan x pangkat 5 per 5 faktorial, kita kurangi dengan x pangkat 7 per 7 faktorial, kemudian kita tambahkan dengan x pangkat 9 per 9 faktorial. Maka inilah hasil untuk soal nomor 2 ya, setelah kita uji tadi ya, yaitu x kurangi dengan x pangkat 3 per 3 faktorial tambah dengan x pangkat 5 per 5 faktorial kurangi dengan x pangkat 7 per 7 faktorial tambah dengan x pangkat 9 per 9 faktorial. Maka inilah hasil untuk nilai hampiran ya hingga atau residu sin x ya hingga order ke-6 pada x0 bernilai 1, kemudian s0 bernilai 0. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal ya nomor 3 sebagai berikut. Baiklah, di sini soal nomor 2 ya. Setelah saya tadi sudah saya jelaskan ya secara manual dan sudah saya kerjakan soal nomor 2. Ini tadi saya telah mendapatkan hasil untuk soal nomor 2 itu sama dengan x kurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah dengan x pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi dengan x pangkat 7 per 7 faktorial tambah dengan x pangkat 9 per 9 faktorial. Ini adalah hasil untuk x 0 sama dengan 0 ya. Ini tadi. Di sini sudah saya kerjakan ya secara Microsoft Excel. Ini yang soal nomor 2 ya. Ini langkah-langkahnya, langkah perhitungan seperti ini pertama-tama saya memasukkan untuk x0 ya. Pertama-tama saya masukkan nilai 0, dan untuk nilai x saya memasukkan nilai 1. Saya coba nilai 1 ya. Ini untuk mencari rumus nilai sejati sin x, yaitu sama dengan sin ya, karena sini B82 sin kita masukkan ke dalam kurung, itu nilai x nya yaitu 1 ya, maka untuk hasil sama dengan sin masukkan nilai x tadi itu menemukan nilai sejati sin x nya yaitu
0,841471. Kemudian saya juga menambahkan untuk nilai toleransinya yaitu 0,00001 ya. Oh ya, di sini sudah saya mendapatkan ya untuk nilai hampiran sin x-nya yaitu 0,841468 untuk hampiran sin x-nya ya, 0,841468. Baik, untuk mengerjakan setelah nilai toleransi ini, saya mengikuti soal berikut ya. Karena di sini saya buat orde, deret, plus minus, hampiran, error, kecil dari toleransi. Setelah saya ketahui, maka saya memasukkan orde sini ya. 1, 3, 5, 7 ini didapatkan dari x pangkat 1 yaitu x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 7, x pangkat 9. Baik, untuk perpangkatan di sini, 1, 3, 5, 7, saya masukkan ke dalam orde sini ya. 1, 3, 5, 7 ya. Saya membuatnya sampai 7. Itu saja ya. Untuk mencarinya itu ini untuk ordenya ya. Kemudian untuk mencari deretnya, saya memasukkan itu sama dengan rumusnya sama dengan ya, sama dengan. Kemudian kita masukkan nilai x tadi, kita masukkan nilai x, kemudian kita akarkan dengan orde ke-1, kemudian kita bagi dengan faktor. Ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk nilai orde ke-1 ya. Ya, jangan lupa untuk kita kaitkan dengan dolar ya untuk orde ke-1. Oh ya, maksudnya untuk nilai x ya, jangan lupa untuk kaitkan dolar. Maka mendapatkan hasil 1 ya, deret ke-1. Kemudian saya tarik ke sini, saya tarik. Nah, maka inilah hasil untuk deret ya. Untuk orde ketiga itu dengan jumlah deret yaitu 0,166666667 ya. Untuk orde kelima yaitu 0 deretnya 0,00833333. Untuk orde ke-7 yaitu 0,0001984113 ya. Baiklah, ini untuk deretnya ya, sudah saya jelaskan untuk pencariannya. Kemudian setelah saya mencari deret, kemudian sebelumnya saya sudah mencari modulus ya, dan mendapatkan hasil 4. Hasil 1 ya. Hasil 1 sini. Untuk mencari nilai plus minus untuk orde pertama, saya menggunakan rumus yaitu sama dengan if jika modulus ya, jika modulus yang orde ke-1 saya bagi dengan 4, karena tadi 4 ya dapat ya di modulus, saya sudah mencari tadi ya. Kemudian kita mendapatkan hasil 1, kemudian kita bagi dengan deret 1, kemudian kita bagi dengan deret ke-1 lagi. Jangan lupa untuk deret yang selanjutnya jangan lupa tandangin minus ya. Maka di sini mendapatkan hasil 1 ya. Kemudian saya tarik ke bawah ya. Maka inilah hasil untuk plus minusnya ya. Plus minusnya. Oh ya, sini kurang. Ya. Maka di sini untuk orde ketiga itu dengan hasil plus minusnya 0 min 0,1667. Kemudian untuk orde kelima nilai plus minusnya 0,00833. Kemudian orde ke-7 dengan plus minusnya 0 min 0,0002 ya.
Kemudian untuk mencari hampiran, nilai hampiran di sini, nilai hampiran dari sin X, caranya di sini yaitu membuat sum ya. Kita rumuskan dengan sum, yaitu dengan cara rumus hampiran yaitu sama dengan sum. Kita masukkan sum, kemudian kita tarik dari plus minus 1 untuk order ke-1 ya, dan untuk order ketiga kita tarik juga yang plus minus keduanya, kita tarik seperti ini. Nah, setelah ini kita masukkan di sini ya. Jangan lupa untuk plus minus ke satunya, jangan lupa kita kaitkan dengan garis mutlak ya, yaitu tanda dolar. Tanda dolar di sini kita masukkan ya, tanda dolar. Kemudian saya enter ya, maka mendapatkan untuk hasil hampirannya yaitu 0,83333. Kemudian saya tarik ke bawah ya. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, maka mendapatkan hasil untuk order ke-5 yaitu dengan hampiran sin X 0,841667 ya. Untuk order ke-7 yaitu 0,841468. Baik, ini adalah untuk nilai hampiran ya, sudah mendekati ya untuk nilai sejati sin X ya. Untuk merumuskan nilai error di sini, yaitu dengan cara merumuskan itu sama dengan nilai sejati sin X. Nilai sejati sin X kita kurangi dengan nilai hampiran tadi yang kita jumlahkan yang untuk order ketiga ya. Kemudian saya enter ya, maka untuk mendapatkan hasil order ketiga dengan errornya yaitu 0,008137651 ya. Kemudian untuk order kelima yaitu dengan errornya min 0,000195682 ya. Kemudian untuk order ketujuh yakni nilai errornya 2,73084 ya, error. Oke. Ya sudah melihat ya perubahannya, error. Kemudian untuk mencari lebih kecil daripada toleransi ya, ini toleransi ya, 0,00001 ya. Ini untuk saya ketahui ya tadi ya. Saya ketahui ditanya apakah lebih kecil daripada toleransi ya. Baik, di sini untuk saya masukkan di sini untuk di sini false ya. Di sini false ya, atau salah karena lebih besar daripada toleransi. Di sini saya membuat rumus yaitu sama dengan absolute ya. Ya sama dengan absolute. Ini nilai error pertama yaitu order ketiga, di titik order ketiga. Untuk nilai errornya itu 0,008137615 ya, 7651 ya, maaf. Kita masukkan sama dengan absolute dengan error order ketiga. Kemudian kita tanya yaitu apakah lebih kecil ini B4 ya, B84 ya. B84 itu yaitu nilai toleransinya ya 0,00001. Maka saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan untuk garis mutlaknya yaitu tanda dolar. Jadi untuk perumusannya di sini untuk nilai kecil toleransi itu menggunakan rumus sama dengan absolute. Nilai error pertama kita masukkan, kemudian apakah lebih kecil daripada toleransi, maka saya enterkan ya. Baik, di sini false ya, maka saya turunkan dan saya mendapatkan hasil true untuk order K7 dengan hampiran 0,841468 ya, 1468. Oke, saya akan membuat warna di sini untuk mengingatnya ya. Jadi untuk di sini kita sudah mendapatkannya hasilnya ya. Untuk hampiran sin X yaitu mendekati ya, nilai citationnya mendekati.
untuk hampiran X nya 0,841468 ya. Kalau kita lihat untuk detailnya ini, nah ini terlihat ya 0,84148683 ya. Nah itulah untuk pencarian hasil hampiran nilai sin X lebih kecil daripada toleransi ya, yaitu nilai hampiran 0,841468 sudah diketahui ya bahwa true ya, lebih kecil daripada toleransi. Baiklah, segitu saja untuk penjelasan soal nomor 2 ya. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu diketahui persamaan XR tambah 1 sama dengan dalam kurung min XR tambah 1/4 tambah 5 tutup kurung bagi dengan 10 untuk R dimulai dari 0, 1, 2, 3 dengan X0 sama dengan 0,5 dengan toleransi yaitu sama dengan 0,00001 ya. Tentukanlah hampiran nilai X yang paling tepat dengan garat relatif hampiran yang lebih kecil dari garat toleransi. Di sini untuk soal nomor 3 ya, saya akan mencari secara manual dulu, kemudian saya akan melanjutkan untuk mengerjakannya di Microsoft Excel ya, sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal ya, soal nomor 3 kuis 1 magnum secara manual, yaitu SR tambah 1 sama dengan min SR tambah 1/4 tambah 5 dibagi dengan 10. Baik, untuk penyelesaian nomor 3 ini ya, sebelumnya kita akan ketahui dulu ya, diketahui yaitu nilai toleransinya itu 0,00001 ya. Kemudian untuk nilai R nya dimulai dari iterasi ke 0, 1, 2, 3 seterusnya. Kemudian untuk nilai X0 nya sesuai soal ya, yaitu 0,5. Kemudian untuk ditanya kita tanyakan sini, ditanya nilai garat hampiran apakah lebih kecil daripada nilai toleransi ya, apakah lebih kecil daripada nilai toleransi ini ya. Baik, untuk penyelesaian di sini saya akan menjawab di sini ya. Penyelesaian yaitu kita mulai dari R, kita ketahui X ini relatif hampiran ya. Baik, untuk nilai R nya di sini kita mulai dari 0, iterasi ke 0. Untuk X ini kita turunkan ya, 0,5 ya, 0,5. Kemudian untuk nilai garat relatif hampiran yaitu menggunakan rumus garat relatif hampiran sama dengan nilai XR yang baru kurangi dengan nilai XR yang lama dibagi dengan nilai SR yang baru kurangi dengan nilai SR yang baru ya. Baik, selanjutnya untuk sesudah untuk kita ketahui ya untuk iterasi ke 0, maka kita lanjutkan dengan iterasi ke 1. Kemudian sesuai soal ya, untuk X nya kita cari sama dengan buka kurung min 0,5, karena sini min ya, min SR ya, maka sini untuk X nya yaitu 0,5 saya buat sini min 0,5 ya. Kemudian saya tutup kurung, saya pangkatkan 4 karena sesuai soal ya, pangkatkan 4. Kemudian kita tambahkan dengan 5/10. 10 datangnya dari soal ini, 10 ya, kita bagi dengan 10. Maka penyelesaian di sini min 0,5 pangkat 4 tambah 5 dibagi dengan 10 ya, maka menentukan hasil 0,50625 ya. Untuk nilai X ini kita menentukan nilai X yang baru
Maka di sini kita akan menjumlahkan ya, kita mengurangi di sini ya, maaf, untuk nilai X yang baru kita taruhkan di sini ya, 0,50625 ya, kita kurangi dengan nilai X yang lama ya. X yang lama yaitu 0,5 dibagi dengan 0, X yang baru ya, 0,50625. Maka di sini 0,50625 dikurangi dengan 0,5 bagi dengan 0,50625 ya, maka mendapatkan hasil 0,0123456789, dinyatakan besar daripada nilai toleransi, ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk iterasi kedua lagi ya, iterasi kedua yaitu nilai ini ya, nilai X yang lama ya, kita turunkan sini nilai X nya, kita masukkan, kita buka kurung dulu, 0,50625, kemudian kita kurung, angkakan 4 tambah dengan 5 per, sesuai yang tadi ya, min 10, kita bagi dengan 10, maka di sini perhitungan di sini mendapatkan hasil 0,5065608. Ini untuk kita sudah mendapatkan nilai X yang baru ya. Kita mendapatkan nilai X yang baru. Sini kita akan mencari untuk nilai galak relatif hampiran, itu sama dengan nilai X yang baru ya. Kita masukkan di sini 0,5065668 ya. Kita kurangi dengan nilai X yang lama. X yang lama di sini ya. Kita kurangi 0,50625. Kita bagi dengan 0, X yang baru ya, 0,506568408. Maka di sini mendapatkan hasil 0,006285559, dinyatakan besar daripada nilai toleransi. Baik, kita akan mulai lagi ya, kita lanjut lagi iterasi ketiga ya, yaitu dengan cara yang tadi ya, sama dengan buka kurung lagi, min 0, kita ambil ini ya, nilai ini 5,065684808 ya, kurung, kita pakatkan 4, kita tambah dengan 5 per 10, maka perhitungan di sini mendapatkan hasil 0,5065884 ya, 949. Kita sudah mendapatkan nilai X yang baru. Kemudian kita akan mencari perhitungan nilai galak relatif hampiran ya, itu dengan cara kita masukkan nilai X yang baru ya, 0,506584949. Kita kurangi dengan nilai X yang lama yang ini ya, 0,506568408. Kita kurangi ya, 0,506568408 per X yang baru ya, masukkan X yang baru, yaitu ini ya, X yang baru, kita turunkan saja, 0,506584949. Kita bagi ya perhitungan ini, maka mendapatkan hasil 3,2651 ya, yaitu dinyatakan lebih besar daripada nilai toleransi. Kemudian untuk iterasi keempat kita mulai ya. Misalnya ini mungkin
iterasi terakhir mungkin ya, iterasi keempat itu sama dengan buka kurung lagi min 0,5 0658449 ya, kita tutup kurung, pangkatkan 4, kemudian kita tambahkan dengan 5 per, oh ya ini jangan lupa tutup kurung ya, tutup kurung ya, tutup kurung per 10 ya, 10, maka mendapatkan hasil 0,506585809 ya, kita mendapatkan nilai X yang baru. Setelah kita mendapatkan nilai X yang baru, kita akan menjumlahkan di sini ya. Kita akan cari untuk nilai galat rate hampirannya. Di sini kita cari, kita masukkan yaitu nilai X yang baru ya, yaitu yang ini, X yang baru 0,5065858809 ya. Kita kurangi dengan nilai X yang lama. X yang lama di sini yaitu 0,50658449 ya, 0,5065844949. Kita bagi dengan nilai XR, nilai X yang lama, oh ya nilai X yang baru ya, kita bagi dengan nilai X yang baru yaitu ini tadi, kita masukkan sini 0,5065858809, kita sama dengan ya, maka mendapatkan hasil 1,69782, dinyatakan lebih kecil daripada nilai toleransi ya, yaitu nilai toleransi itu 0,00001. Maka ini adalah hasil dari pencarian soal nomor 3 ya, 1,69782, yaitu dinyatakan lebih kecil daripada nilai toleransi. Baiklah, segitu saja untuk pencarian manual saya. Saya akan melanjutkan di Microsoft Excel ya. Saya boleh berikut. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal ya, soal nomor 3 quiz 1 metode numerik. Sebelumnya saya sudah mengerjakan secara manual ya soal nomor 3 tadi, yaitu soalnya XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 tambah 5 dibagi dengan 10 ya, dengan diketahui nilai toleransinya 0,00001 ya. Kemudian untuk nilai R nya dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk nilai X nya di sini yaitu sesuai soal tadi ya, yaitu 0,5 ya, 0,5 untuk nilai X nya. Untuk rumus dari nilai galat rate hampiran yaitu menggunakan rumus nilai X baru dikurangi dengan nilai X yang lama, terus dibagi dengan nilai X yang baru. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba untuk iterasi ke 0 ya, yaitu 0, R-nya 0 ya. Kemudian untuk X nya kita buat 0,5 sesuai tadi, 0,5 ya. Untuk R yang kedua itu kita akan mulai dari melanjutkan iterasi ke 1 ya. Baik, untuk nilai S nya ini kita akan menggunakan rumus sesuai soal ini ya, sesuai soal ini, itu dengan cara sama dengan kita buka kurung, kita kurangi dengan kita min ya, kita minus nilai X tadi, kita akarkan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 5, buka kurung, bagi dengan 10 ya, kemudian kita enter. Baik, di sini kita sudah mendapatkan hasil untuk iterasi ke 1 0,50625 ya. Kemudian untuk mencari galat rate hampiran yaitu sesuai rumus tadi ya, yaitu nilai X baru dikurangi dengan nilai X lama, kemudian dibagi dengan nilai X baru ya, itu dengan cara sama dengan nilai X baru dikurangi dengan
nilai X yang lama. Kemudian baik, sebelumnya kita kurung dulu ya, kurung dulu itu nilai X yang baru, kemudian kita kurangi dengan nilai X yang lama, kurung kita bagi dengan nilai X yang baru, enter ya. Baiklah, sini sudah terdapat ya nilai data ampirannya, yaitu 0,012346 ya, sampai seterusnya ini ya. Baik, untuk mencari nilai data ampiran sini cara dengan kunci itu absolut ya, sama dengan ABS absolut, yaitu kita ambil yang nilai ampiran tadi, kurung enter. Ini sudah kelihatan ya untuk hasil dari nilai ampiran ya, itu 0,0123456789 ya. Baik, untuk penentuan di sini kita akan melihat ya, ini diketahui yaitu nilai toleransi 0,000001 ya. Baik, untuk sini kita akan membuat sama dengan nilai atau ampiran apakah lebih kecil daripada nilai toleransi 0,00001, enter. False ya, jadi salah ya. Di sini karena kan lebih besar daripada nilai toleransi, maka kita akan mengeblok dulu, kita tarik ke bawah. Nah, sini masih false ya, berarti lebih besar daripada nilai toleransi. Kemudian kita analisa lagi, apakah lebih besar lagi. Nah, untuk iterasi ketiga dengan nilai X 0,506585 dengan data ampiran 3,2651 ya, masih error ya, false ya, berarti lebih besar. Untuk iterasi keempat, nah true ya, berarti di sini untuk iterasi R keempat ya, yaitu true dengan data ampiran itu 1,69782 ya, itu true ya. Kita akan menandainya. Baiklah, ini adalah soal nomor 3 ya, sudah saya jawab ya di dalam Microsoft Excel dengan mendapatkan sampai di titik R4 ya, yaitu dengan data ampirannya 1,69782, itu true ya, bahwa dinyatakan lebih kecil daripada nilai toleransi. Baiklah, segitu saja untuk tugas pengerjaan kuis 1 metode numerik ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.